Masih di IndiFest 2021 dan tentunya saya ingin kembali menyapa IndiFellers dan juga good people yang masih setia mengikuti seluruh rangkaian diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Dan di sesi yang ketiga ini gitu kita akan membahas tentang energy transition, di mana salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah untuk mewujudkan net zero emission adalah melakukan transisi energi dengan cara memaksimalkan potensi bahan industri menjadi energi yang lebih sustainable. Nah, kita sama-sama tahu kalau Indonesia ini sebagai negara yang terletak di Katulistiwa memiliki sumber energi yang melimpah gitu ya. Liputannya atau cakupannya meliputi sumber energi fosil maupun non-fosil. Nah, namun sampai saat ini sebagian besar energi yang dihasilkan dan digunakan ini berasal dari fosil, yaitu sebesar 95% dari total bauran energi, dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil yang jumlahnya relatif terbatas ini sesungguhnya bisa memicu krisis energi nih teman-teman. Nah, karena itu juga masalah energi akan terus menjadi perhatian utama pemerintah di masa mendatang, apalagi dengan meningkatnya masalah dampak lingkungan akibat pembakaran energi fosil untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi nasional. Nah, International Energy Agency memperkirakan bahwa sektor energi global di tahun 2050 sebagian besar ini didasarkan pada energi baru dan terbarukan dengan surya sebagai sumber berpasokan terbesar. Itu jadi salah satu hal yang mesti kita perhatikan sebenarnya ya. Dan untuk mencapai net zero emissions di tahun 2050, investasi energi bersih tahunan di seluruh dunia ini perlu meningkat sebanyak 3 kali lipat di tahun 2030 menjadi sekitar 4 triliun US dollar. Bukan angka yang sedikit dan butuh upaya yang atau kerja keras yang meliputi berbagai pihak gitu ya untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Tentunya dalam peralihan cepat dari bahan bakar fosil dan implementasi teknologi energi bersih secara masif seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, baterai capture and storage yang pastinya tentunya diperlukan. Nah, ini tentang bicara tentang transisi energi sebagai bentuk komitmennya, Indika Energy melakukan pengembangan teknologi yang berbasis artificial intelligence. Ini jadi salah satu hal yang kayaknya bisa dibilang sebagai pioneer juga dalam upaya percepatan transisi energi tadi gitu, yang membuat proses operasional pertambangan lebih cepat, efisien, dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. Seperti apa sih sebenarnya teknologi yang menjadi salah satu rangkaian dari inisiatif Industri 4.0 dari Indika Energy? Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait hal tersebut gitu bersama dengan narasumber yang sebentar lagi akan saya hadirkan di sini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan untuk IndiFellers dan juga good people, jangan lupa ya untuk ikutan kuis interaktif IndiFest 2021 dengan total hadiah yaitu uang elektronik senilai 10 juta rupiah bagi pemenang yang beruntung. Caranya gimana? Nah, ini gampang banget. Teman-teman langsung aja ya lihat akun Instagramnya Net Media Tama, lalu ikuti kuis yang ada di sana, ada postingannya. Tulis di kolom komen apa sih yang bisa kamu lakukan untuk ikut serta dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Jangan lupa juga tag ke indika.energy ya, terus juga Net Media Tama, terus tag 3 orang teman kamu. Pakai hashtag, jangan lupa ada 3 hashtag yang digunakan. Yang pertama IndiFest 2021, lalu hashtag yang berikutnya Indika Energy XNet, dan juga hashtag ketiga Net Zero. Oke? Nah, kalau udah tahu mau nulis apa, komentarnya apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam mengurangi dampak krisis iklim ini, langsung aja diposting ya. Dan kami akan nunggu komentar-komentar menarik dari teman-teman semuanya. Oke, kita akan langsung membahas tentang topik kita pada kesempatan hari ini. Ini udah menjelang sore gitu ya. Saya akan langsung memanggil bintang tamu, tapi sebelumnya kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang terkait akan apa yang akan kita bahas. Sekali lagi, kita akan lihat seperti apa yang dilakukan oleh Indika Energy. Ini dia. Dalam perjalanan menuju keberlanjutan, kami lakukan terobosan melalui transformasi digital dalam kegiatan operasional pertambangan. Anak perusahaan kami, Petrosi,
lakukan digitalisasi dengan Project Minerva, serangkaian inisiatif Industri 4.0. Platform Minerva dikembangkan untuk memonitor dan meningkatkan produktivitas alat berat dan kru. Dengan penggunaan smart technology, kami identifikasi strategi yang paling efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Kesuksesan Project Minerva dalam mendorong dampak operasional dan finansial telah mendapatkan pengakuan internasional dari World Economic Forum. Project Minerva akan terus mengiringi langkah kami untuk mencapai net zero di tahun 2050. 21 tahun Indika Energy. Energi untuk negeri. Baik, itu dia tadi ya video yang sama-sama sudah kita saksikan teman-teman. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang energy transition. Langsung saja saya akan undang bintang tamu yang hadir di studio dan juga mengikuti via Zoom. Yang pertama akan saya undang yaitu Bapak Purbaya Panca selaku Direktur dari Indika Energy. Oke, kita boleh tepuk tangan secara virtual terlebih dahulu mungkin ya, yang di rumah masing-masing. Selamat sore Pak Panca, silahkan duduk. Nah, selain Pak Panca ada di sini, lalu juga ada Bapak Danif Danu Saputro selaku Direktur Utama Pertamina Power Indonesia yang mengikuti melalui platform Zoom nih Pak. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, apakah Pak Danu sudah bergabung bersama dengan kami? Selamat sore. Selamat sore Pak Danu. Sehat-sehat Pak? Sehat. Terima kasih. Baik. Dan juga akan bergabung bersama dengan kita semuanya, yaitu Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, menyusul yaitu Bapak Arifin Tasrif. Untuk itu kita akan tunggu sebentar kehadiran beliau, tapi sambil menunggu kehadiran beliau, kita akan membahas terkait transisi energi untuk masa depan negeri. Pak Panca sudah ada di sini, Pak Danif juga gitu ya. Banyak hal yang bisa atau sebenarnya kita lakukan untuk menuju cita-cita Indonesia, transisi menggunakan energi terbarukan, di mana Indonesia memiliki target yaitu di tahun 2050. Pak Panca, tadi pagi nih baru aja saya melihat sebuah artikel bahwa Indonesia gitu menyatakan komitmennya di tahun 2050 udah tidak lagi memproduksi kendaraan menggunakan bensin gitu, jadi akan menggunakan energi terbarukan. Nah, hal ini tentunya membutuhkan membutuhkan kerjasama berbagai macam pihak, dari pemerintah, sektor swasta, juga badan usaha milik negara. Nah, di sini apa sih sebenarnya Pak yang dilakukan oleh Indika Energy dalam mendukung transisi energi nasional? Baik. Silakan, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami semua. Terima kasih Mbak Syafira. Ya. Selamat sore juga ke Pak Danif. Teman seperjuangan saya waktu di banking pada waktu itu. Terima kasih Pak. Menjawab pertanyaan Mbak Syafira, memang kalau dari pihak Indika Energy, dari awal-awal memang kita sudah berkecimpung di bidang energi ya. Jadi pada saat kita melakukan perjalanan diversifikasi kita yang dimulai di tahun 2018, salah satu sektor yang tentunya akan kami lihat adalah sektor yang berkaitan dengan energi itu sendiri. Jadi tentunya kalau kita lihat daripada sektor-sektor energi tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan energy transitioning sektor adalah sektor yang tentunya kami lirik juga. Dan setelah kami telaah, setelah kami lihat, setelah kita teliti lebih lanjut dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Syafira juga di opening ya, itu kalau kita cerita mengenai sektor secara keseluruhan itu sangat masif. Dan juga ragamnya pun bermacam-macam juga, ya kan? Kalau kita cerita mengenai EBT, energi baru dan terbarukan, itu pun juga ragamnya bermacam-macam, dan itu pun juga adalah hal-hal yang kita sempat lihat, kita sempat teliti, dan kita sempat pilih di antara semua sektor-sektor itu yang mana kira-kiranya menarik dan bisa kita lakukan. Karena tidak semua sektor yang baik adalah sektor yang bisa kita lakukan. Yeah. Tapi kita sebagai business owner daripada sektor tersebut, kita mau make sure bahwa kita adalah bisa mempunyai kapabilitas untuk memelihara dan membangun perusahaan-perusahaan tersebut di sektor-sektor seperti yang kami akan pilih. Nah, jadi di antara semua sektor EBT yang kita sedang teliti, salah satunya yang kita sudah
pilih dan masuk adalah sektor yang berkaitan dengan tenaga surya. Oke. Jadi tenaga surya adalah sesuatu yang menurut kami kalau dilihat dari segi teknologi adalah sudah matang, sudah mature, dan dengan itu kita memberanikan diri di awal tahun ini untuk membangun sesuatu perusahaan patungan, joint venture partner dengan partner kami yang berbasis di India, dengan tujuan supaya kita bersama-sama dengan partner kita bisa menjalani proses pembangunan bisnis ini lebih cepat. Dan yang kami suka mengenai sektor daripada tenaga surya ini adalah bahwa ini sesuatu yang bisa dijalankan dengan cepat. Di dalam waktu 6 bulan pembangunan daripada solar PV tersebut bisa terjadi, dan yang kedua itu bisa memberikan savings secara instan. Jadi untuk klien-klien kami di mana kita melakukan pemasangan di fasilitas mereka, setelah itu dipasang langsung memberikan sesuatu savings yang instan. Dan ini adalah sesuatu yang real yang bisa menguntungkan klien-klien kami pada saat ini live, dan juga bersamaan bisa memberikan kontribusi kepada kami juga sebagai developer daripada tenaga surya tersebut. Jadi hasilnya itu sebenarnya bisa dirasakan real time ya Pak ya? Betul. Ya, karena dengan teknologi yang sekarang sudah ada, dan nanti kita bisa cerita juga perkembangan daripada teknologi tenaga surya ini. Dengan teknologi yang sekarang ini pun juga bisa menghasilkan sesuatu savings buat semua pihak, ya kan, dari pihak klien kami dan tentunya dari pihak kami yang mengadakan fasilitas tenaga surya tersebut juga memberikan keuntungan buat kami juga. Itu juga jadi salah satu komitmennya Indica Energy juga ya Pak ya, dalam Betul upaya mencapai target-target di tahun 2050 itu dalam mengupayakan energi baru terbarukan tadi. Gitu. Salah satunya adalah yang tadi juga udah disebutkan di awal, yaitu mengoptimalkan energi surya. Itu jadi salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia sebetulnya. Nanti kita bakalan lanjut lagi nih Pak Purbaya, melanjutkan sesi kita gitu ya. Dan sudah bergabung juga bersama dengan kita semuanya Pak Danif. Pak, kalau tadi Pak Purbaya menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan salah satunya oleh Indica Energy gitu dalam mendukung transisi energi nasional tadi. Nah, kalau dari Pertamina sendiri seperti apa nih Pak targetnya? Apalagi Pertamina sendiri sudah menargetkan portofolio energi hijau sebesar 17% dari keseluruhan bisnis energi di tahun 2030. Nah, berarti masih ada waktu kurang lebih 9 tahun ya Pak ya? Kurang lebih 9 tahun ke depan. Jangan dihitung. Jangan dihitung. Nah, terus berarti apa saja nih Pak upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pertamina insya Allah dalam waktu atau kurun waktu 9 tahun ke depan? Oke, terima kasih Mbak Satria, selamat sore Pak Purbaya, selamat sore semua audiens yang hadir. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya dan juga Pertamina New Renewable Energy. Memang untuk bauran energi mix dari Pertamina, kita sekarang ini masih didominasi oleh fosil, gitu ya, terutama oil, gitu ya, oil dan turunannya dan juga gas. Nah, jadi memang kita ingin melompat untuk melipat gandakan portfolio mix energi yang dari renewables dengan target kita at least 17% gitu ya, untuk renewable, dan juga kita gas itu lebih friendly ya dibandingkan oil, itu akan meningkat dari 13% jadi 19%, sehingga akan menurunkan energi mix dari oil and gas dari sekitar 83% dari 61% di tahun 2030. Ini saya rasa cukup sejalan dengan energi mix nasional dari negara Indonesia gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan Pak? Pada intinya Pertamina memiliki 8 new renewable energy mix portfolio menjadi target utama kita. Yang pertama adalah geothermal. Geothermal ini seperti kita tahu kita sudah memiliki install kapasitas yang cukup besar. Kita akan melakukan konsolidasi. Terus kemudian yang kedua adalah hidrogen. Nah, hidrogen ini adalah sumber energi baru gitu ya, yang dimana
sampai sekarang mungkin belum terlalu banyak dikenal bahwa ini adalah energi baru terbarukan dalam bentuk green hydrogen, tapi ini digadang-gadang akan menjadi salah satu sumber energi renewables yang bisa melakukan menghilangkan atau mereduce carbon emission di sektor-sektor yang susah seperti local transportation, shipping, semen, steel making, gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah kita juga akan mendorong ekosistem terhadap EV, electric vehicles, batteries, energy storage. Nah, ini mungkin sudah disebut sebagai new energy ya, new renewable energy, yang mana sumber baterainya itu akan bisa di-charge dari sumber renewables. Yang keempat adalah gasification melalui metanol. Ini lebih kepada untuk mengurangi gas emissions. Kita juga memiliki fokus untuk mengkonvert refinery kita menjadi green refinery. Ya. Terus kita juga menggunakan bio sebagai sumber energi, gitu ya, biogas, biomass, blending gas oil, gitu. Terus yang kedua terakhir adalah kita ingin menggalakkan circular carbon economy, gitu ya, circular carbon economy. Pada intinya energi yang kita hasilkan ada emisinya kita capture untuk bisa membantu aktivitas dari extraction oil and gas kita. Dan terakhir adalah kombinasi dari lain-lainnya dari renewable energy. Ya, tadi Pak Purbaya bilang seperti solar, wind, hydro, itu obviously menjadi fokus kita. Jadi kita ada 8. Oke. Nah, kalau dari penjelasannya Pak Danif, sebetulnya memang alternatif atau energi baru terbarukan ini banyak yang bisa dieksplor gitu ya, baik Pak Purbaya, Pak Danif, atau yang dilakukan oleh Pertamina sendiri. Di sini ada 8 yang disampaikan tadi gitu sebagai existing portfolio yang mungkin akan dikembangkan di kemudian hari. Dan juga saya beberapa kali mengikuti diskusi terkait energi terbarukan dan sebagainya. Bahkan salah satu tokoh Pak Gita Wirjawan gitu ya, beliau menyatakan bahwa bisnis di masa depan akan sangat maju dan orang-orang yang akan menguasai sektor bisnis adalah mereka-mereka yang mampu menggunakan atau menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan gitu, yang mampu bertransformasi dan lebih ramah lingkungan. Nah, ini mungkin juga jadi salah satu potensi besar gitu ya bagi perusahaan-perusahaan, baik perusahaan sektor swasta maupun badan usaha milik negara, kalau memang mau bertransformasi. Tetapi tantangannya banyak sekali ya Pak Purbaya dan juga Pak Danif. Kembali lagi ke Pak Purbaya sebelum kita lanjutkan lagi nih Pak Danif ngobrol-ngobrolnya. Kalau dari Indika Energy sendiri seperti apa nih Pak Purbaya? Portfolio perusahaan untuk mendukung yang tadi Bapak sampaikan. Apakah ada rasio tertentu yang sudah ditetapkan atau mungkin saat ini sebetulnya udah dijalankan nih gitu selain tadi yang udah disebutkan? Ya, jadi mungkin dari pihak kami ya, Mbak Syafira, ini adalah sesuatu perjalanan yang sifatnya jangka panjang. Yes. Ya, it's not a sprint, it's a marathon. Ya. Jadi dengan itu banyak hal yang kita kaji sejak 2018 sampai sekarang, dan juga ada beberapa perusahaan yang sudah kami siapkan juga, yang akhir-akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mengurangi jejak footprint kita. Yeah. Jadi kita sudah sampaikan mengenai perusahaan patungan kita, namanya adalah PT EMITS atau ENIC 4 Mitra Indika Tenaga Surya. Itu untuk tenaga surya kami. Tapi kita pun juga mempunyai bisnis-bisnis lain yang berkaitan juga dengan keramahan lingkungan ini ke depannya, dan bagaimana caranya untuk mengurangi karbon secara keseluruhan. Yeah. Jadi contohnya salah satu perusahaan kami, Indika Multi Property, adalah sesuatu perusahaan yang mempunyai lahan di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Timur, dan yang ingin kita lakukan adalah
hal-hal yang berkaitan dengan solusi yang berbasis alam atau nature-based solutions, seperti yang di belakang. Yang digambar. Betul. Jadi ini yang ingin kita lakukan, karena dengan melakukan dan bisa merehabilitasi aset-aset kehutanan ini, berarti jumlah karbon yang bisa diserap oleh hutan-hutan ini cuma akan bertambah. Dan dengan itu berarti jumlah karbon yang terbang ke langit itu pun juga akan berkurang. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang ingin kami lakukan juga. Selain hal-halnya yang bersifat juga dengan biomas ya, atau biomasa, di mana dalam hal ini yang berkaitan dengan hutan tanaman energi atau HTE, bahasa kerennya HTE, di mana hutan ini nanti akan bisa menghasilkan wood pellets, contohnya di mana wood pellets ini akan dipakai untuk menjadi bahan bakar atau co-firing bersama-sama dengan fuel yang lain, dengan tujuan kita dengan itu bisa mengurangi jumlah karbon secara keseluruhan. Jadi itulah hal-hal yang kita lakukan sekarang, mengurangi karbon, menyimpan karbon lebih, yang itunya juga akhirnya mengurangi karbon. Dan yang terakhir mungkin berkaitannya juga dengan video yang terakhir ya, Mbak Syafira, tadi kita lihat yang Minerva tadi ya Pak ya? Petrosi ya, Project Minervanya itu sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bobot dan timnya di Petrosi, di mana dengan aplikasi daripada Industri 4.0, jumlah karbon yang dipakai untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu berkurang. Karena jumlah armada yang diperlukan itu pun juga bisa turun untuk sesuatu kerjaan. Dan yang terakhir juga kalau kita lihat dari jumlah fuel yang dipakai untuk hauling truck, untuk truk-truk ini, itu pun juga bisa kita minimalkan. Kenapa? Karena kita bisa mengoptimasikan contohnya kecepatan daripada truk-truk tersebut. Yang mengakibatkan fuelnya turun, dan dengan itu jejak footprint atau jejak daripada karbon pun juga akan berturun juga. Jadi itu adalah hal-hal yang kami lakukan bersama-sama juga dengan anak-anak perusahaan kami, dengan tujuan akhir-akhirnya kita bisa membantu dan memberikan energi kepada Indonesia untuk yang masa datang yang berkelanjutan, ya kan? Itu juga jadi kayak salah satu hal yang selalu dibicarakan ya Pak ya, apalagi di akhir bulan ini atau bulan depan. Ada juga 26 gitu ya, di mana Indonesia juga memegang peranan yang penting gitu bersama dengan Inggris ya Pak ya. Dan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang energi dan sebagainya ini menjadi sorotan sebetulnya, karena terkait langkah-langkah nyata atau langkah-langkah konkret yang akan menjadi perhatian dunia juga gitu. Dan komitmennya akan terus-terusan dipertanyakan. Nah, masih berbicara bersama dengan Pak Purbaya. Pak Danif, tahan dulu ya Pak, jangan kemana-mana dulu ya Pak. Ini ngelanjutin, takut Pak Purbayanya lupa nih gitu ya. Jadi tadi Pak Purbaya menyebutkan tentang diversifikasi. Sebetulnya Indika Energy sudah melakukannya sejak tahun 2018. Nah, gimana perkembangannya Pak terkait diversifikasi tersebut gitu ya, yang sudah dilakukan termasuk dalam bidang energi baru dan terbarukan? Mungkin bisa dijabarkan kembali Pak. Baik, mungkin selain daripada sektor-sektor yang tadi saya sebutkan dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah kami jadikan sebagai perusahaan yang bisa memberikan diversifikasi kepada kita ke depannya, ada juga beberapa sektor yang menjadikan diversifikasi ini komplit ke depannya, ya kan? Kita sudah memberikan komitmen bahwa di tahun 2025 kita ingin Indika Energy secara konsolidasi, kalau dilihat dari segi revenue-nya, mempunyai revenue yang bersifat non batubara sebanyak 50%. Dan batubaranya sendiri adalah dipatok di 50% lagi. Nah, ini kalau kita dibandingkan dengan keadaan sekarang ya Mbak Syafira, sekarang ini mungkin kurang lebih sekitar 75-80% penggunaan dari fosil ya Pak ya, batubara. Jadi pengen kita turunkan ke 50% saja. Dan berarti hal-hal yang berkaitan dengan
diversifikasi ini harus tetap berjalan terus, ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, it's not a sprint, ya kan? Tapi Marathon. juga finish line-nya harus jelas nih, gitu ya. Betul. Dalam hal ini adalah target kami untuk bisa melakukan 50-50 dari segi revenue di tahun 2025. Dan berkaitan dengan semua itu, tentunya kita ingin dan kita pun juga sudah berkomitmen bahwa Indica Energy juga beraspirasi untuk menjadi net zero company di tahun 2050. Jadi itu juga hal-hal yang berkaitan dengan climate change yang kita sebagai perusahaan yang bertanggung jawab juga berkontribusi bukan hanya untuk di Indonesia, tapi juga ini sudah menjadi topik yang luas ya, menjadi topik mendunia. Tadi Mbak Syafira cerita mengenai COP26 yang akan diadakan di bulan November, akhir bulan ini ya Pak, awal ini bulan dan November, depan. ya kan? Jadi itu hal-hal yang ingin kita lakukan, Mbak Syafira. Ini mungkin menjadi berita baik kali ya Pak ya, khususnya buat insya Allah generasi yang akan datang gitu, bahwa dengan perusahaan-perusahaan mungkin seperti Indica Energy dan juga perusahaan milik negara seperti Pertamina gitu ya, dengan komitmennya dan terus melakukan berbagai macam pengembangan dalam mewujudkan cita-cita besar yang berhubungan dengan penyelamatan lingkungan dan juga menekan dampak dari krisis iklim gitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu dan terus dinantikan pastinya gitu, dan bukan hanya sekedar program-program saja, tapi langkah nyatanya juga akan dilakukan nanti sebagai masyarakat, sebagai orang yang ngerasain dampaknya secara langsung Pak gitu ya, kayak kita lihat gitu, mungkin teman-teman di rumah juga udah ngerasain kok panas tambah panas gitu ya. Itu salah satu dari dampak krisis iklim yang sampai saat ini kita rasakan. Nah, kembali lagi ke Pak Danif. Pak Danif tadi udah menyebutkan tentang existing portfolio energi hijau yang saat ini dimiliki oleh Pertamina. Ada 8 yang tadi disebutkan gitu ya. Nah, gimana sih Pak dengan inisiatif pengembangan energi baru dan juga terbarukan yang saat ini sedang dijajaki atau mungkin sedang atau kedepannya dijajaki oleh Pertamina? Oke, dari sisi bisnisnya ya. Iya. Iya, jadi memang Pertamina secara keseluruhan kita sedang bertransisi dari perusahaan oil and gas menjadi perusahaan energi dengan low carbon footprint, gitu ya. Jadi tadi energi mix, bauran energi mixnya itu kan lama-lama dari oil and gas akan turun, nanti energi yang diproduksi dari renewable energy akan meningkat, gitu ya, sama dengan objektif dari Bulog Indonesia yang meningkatkan energi bauran mixnya dan juga mengurangi emisi karbon, gitu ya. Nah, jadi dari sisi bisnis, obviously ini semuanya berpacu untuk bisa bagaimana kita mengurangi emisi karbon. Secara global kan ada target ya, 1,5 derajat Celcius sebagai batas ya, boundaries dari kenaikan suhu. Nah, ini kita melihat semuanya dalam hal ini Indica Energy, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, perusahaan tambang, juga berlomba-lomba ingin mengurangi emisi karbon. Dan Indica is not alone, gitu ya. Jadi buat kami Pertamina sendiri banyak sekali potensi captive bisnis ya, yang tadi Indica mengenai truk-truk tambangnya gitu ya akan di-convert. Di Pertamina juga sama. Kita banyak sekali fasilitas-fasilitas yang atau proses-proses produksi yang masih mengemit karbon. Nah, ini yang kita ingin convert. Bagaimana fasilitas menggunakan energi itu menggunakan energi yang ramah lingkungan. Jadi kita akan convert tuh, misalnya yang tadinya memakai solar diesel gitu ya, atau memakai gas, atau memakai dari PLN, itu kan PLN kita tahu kebanyakan dari PLTU, watt, pool, kita akan convert dengan sumber energi seperti PLTS, surya gitu ya, atau mungkin dari biogas, kita kerjasama dengan PTPN gitu ya, terus juga geothermal kita jual ke grid. Tapi juga banyak sekali proses-proses ya yang dipergunakan oleh Pertamina untuk core proses kita, untuk lifting oil, lifting gas gitu ya, yang menggunakan
sumber-sumber yang masih emit karbon, gitu ya, seperti gas turbin, solar diesel. Gitu ya. Nah ini yang coba kita sedang berproses untuk mengkonvert ini, dengan memakai solusi-solusi renewable, apakah itu PLTS, apakah itu kombinasi dari PLTS dan juga sumber renewable energi lainnya, gitu ya. Jadi menjawab pertanyaannya adalah dari sisi bisnis potensinya itu sangat besar. Dan ini adalah sekarang ini kita bagaimana mengeksekusi dan mengkonvert proyek-proyek itu menjadi realitas. Oke. Kalau tadi Pak Danif menyebutkan tentang memang potensinya besar sekali gitu, apalagi ada 8 existing portfolio energi hijau yang kedepannya akan dikembangkan gitu. Tapi kita sama-sama tahu Pak, kalau Pertamina juga memiliki aset yang cukup banyak gitu, cukup besar juga, stranded asetnya juga pasti akan ada, dari SDM-nya juga itu kan jadi salah satu tantangan juga ya Pak ya dalam upaya percepatan atau akselerasi cita-cita besar gitu untuk transisi energi gitu ya, baru dan terbarukan. Nah, seperti apa Pertamina mendorong transisi energi yang smooth ini, terutama tadi Pak dari aspek pengelolaan stranded asset dan juga skilling SDM-nya? Oke, ya, it's a good question. Jadi memang ini tadi saya setuju dengan Pak Purbaya, it's a marathon not a sprint gitu ya. We all secara globally menjadi target by 2050 gitu ya, untuk menjadi net zero. Net zero kan bukan berarti tanpa emisi ya, kita akan membalance gitu ya. Jadi buat Pertamina the most important adalah sustainability dari bisnis dan value creation. Jadi bagaimana kita bisa karena bisnis Pertamina akan terbesar. Sebagai contoh, tadi disebut Mbak Safira bilang bahwa 2050 ya, tidak ada lagi mobil pakai bensin. Tadi saya baru tadi pagi Pak bacanya Pak. Benar ya Pak? That is disrupting bisnisnya Pertamina karena seperti tahu bensin itu, pompa bensin 96% itu dimiliki oleh Pertamina, ya kan, Pertamina SPBU gitu kan ya. That business will be gone silakan gitu ya. Orang akan berhenti membeli bensin, tapi orang akan mengganti dengan mencharge baterainya, gitu kan. Itu salah satu contoh yang dimana existing business Pertamina itu sendiri akan terdisrupt. Jadi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita bisa maintain business sustainability, gitu ya. Jadi kita melakukan transisi, meng-create value, juga meng-enhance our enterprise value. Jadi kita harus ada strateginya, termasuk juga tadi mengenai talent gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita ada strategi, kita juga harus melakukan communication and engagement, dan most important juga mungkin Pak Purbaya expert ini adalah how to finance this, gitu ya. Jadi 3 pilar ini sangat penting, di mana nanti termasuk juga kita collecting all the data, information, manpower capabilities, monitoring and tracking, gitu ya. Karena kita sampai sekarang mungkin juga kalau ditanya berapa total emisinya, apakah Indonesia, apakah Pertamina, mungkin we only have an estimate numbers ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki, we have to have a baseline. Nah, ini yang sedang kita lakukan, baseline-nya itu sebenarnya Pertamina tuh emit karbon berapa besar sih setiap tahun, gitu ya. Ini something yang kita akan sedang lakukan dan kita akan tracking terus, apakah kita bisa, at least kita ini sebagai negara berkembang, perusahaan yang terus berkembang dengan growth yang cukup tinggi ya. Tidak bisa disamakan dengan developed countries ya, karena kan developed countries mungkin dari sisi growth-nya sudah stable, with a very size dari sisi GDP-nya gitu. Jadi memang kita sedang melakukan assessment dan juga sedang men-set target kapan kita bisa menjadi net zero gitu. Gitu Mbak Safira. Baik. Ini pastinya yang nonton juga tercerahkan sama penjelasannya dari Pak Danif. Pak Purbaya nanti kita akan bahas lagi, kita akan lanjutin lagi ngobrolnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu sudah bergabung bersama dengan kita semua. Ada Bapak Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Selamat sore Pak Arifin, selamat bergabung.
Terima kasih. Iya, Pak Arifin di sini di studio ada Pak Purbaya Panca dan bergabung di Zoom ada Pak Danif Danusaputro. Nih Pak, kita lagi berbicara atau ngobrol-ngobrol tentang energi transition. Nah, mungkin karena Bapak sudah bergabung bersama dengan kami di sini, tadi Pak Purbaya, Pak Danif sudah menyampaikan apa yang dilakukan oleh Indika Energy dan juga oleh Pertamina Power juga gitu dalam upayanya menuju target Indonesia nih Pak di 2050. Nah, Indonesia sendiri kita sama-sama mungkin banyak yang sudah membaca nih Pak Arifin bahwa di tahun 2050 Indonesia ada target yaitu mencapai bauran energi baru terbarukan EBT sebesar 31%, sedangkan di tahun 2025 dalam kurun waktu yang cukup dekat gitu ya sebesar 23%. Nah, posisinya Indonesia saat ini seperti apa Pak dalam pencapaian target tersebut? Jadi saat ini pemanfaatan energi baru terbarukan itu di dalam bauran energi baru hampir 11%. Ya, sedangkan kita punya waktu tinggal 4 tahun lagi untuk menuju ke 25%. Okay. Ya, jadi ini kita harus bisa mempercepat. Nah, tadi disampaikan bahwa bauran di tahun 2050 itu lama, program yang lama. Sekarang global intention tuh untuk bisa mempercepat ya net zero-nya tuh di 2050. Sedangkan kita dengan best effort kita tuh kita masih berada di tahun 2060 ya, karena kita masih memiliki ya sumber-sumber energi fosil yang masih kita gunakan, dan itu ya terutama di pembangkit itu masih ada yang sampai tahun 2054 berdasarkan kontraknya. Nah, tentu saja ini kita membutuhkan ya action ya, kita butuh aksi bersama ya agar bagaimana kita bisa mencapai 25% di 2030. Kemudian juga apakah kita bisa memenuhi target dunia untuk bersama-sama ya mencapai net zero emission di tahun 2050. Menjaga kenaikan temperatur planet itu 1,5 derajat. Ya, tadinya 2 derajat, sekarang kita meningkatkan lagi targetnya. Kalau enggak nih ya, akan banyak dampak ya terhadap kenaikan temperatur ini ke lingkungan. Baik, Pak, ada juga kebijakan dari pemerintah terkait energi nasional ke depan, yaitu transisi energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan juga ramah lingkungan. Nah, untuk mendukung hal tersebut, pemerintah ini juga punya atau menyusun Grand Strategi Energi Nasional atau GSEN gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Arifin bisa menjelaskan kepada kami semua di sini mengenai poin-poin penting yang tercakup dalam GSEN tersebut, Pak. Ya, Indonesia ini ya kita sangat bersyukur ya, kita dilimpahi banyak sumber energi ya, baik fosil maupun energi terbarukan. Nah, memang kita manfaatkan apa yang mudah dimanfaatkan dan kemudian cost-nya juga bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, industri, ya, sehingga memang kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, tapi ke depannya ini kan energi fosil ini kan tidak terbarukan. Ya, contohnya ya minyak kita dulu pernah mencapai masa jayanya. Ya, masa jayanya dan itu berada di wilayah barat Indonesia. Nah, sekarang itu sudah terindikasi ya penurunan produksinya, sumur-sumur udah tua ya. Kalau dipompa minyaknya keluar, kebanyakan airnya ya minyaknya mungkin 1%, airnya 99% ya. Jadi ini karakter sumur-sumur yang ada dan sumur-sumur yang udah tua. Nah, sementara di lain sisi ya kebutuhan
demand masyarakat untuk energi ini makin meningkat. Ya, kalau minyak ini kan banyaknya di sektor transportasi. Ya, untuk untuk transportasi industri, transportasi umum dan lain sebagainya. Untuk itulah memang kita harus meresponsnya. Ya, antara lain bisa nggak kita tingkatkan lagi produksi minyak dalam negeri kita. Nah, sekarang ini sumber-sumber yang masih berpotensi ada di wilayah timur, ya, tetapi karakternya jauh lebih sulit. Karena yang dulu-dulu tuh ada di onshore, sekarang mostly kebanyakan di offshore, ya. Nah, sekarang minyak ini makin meningkat, gas juga demikian, ya, karena industri kita juga tumbuh. Nah, di lain sisi juga kita sudah sukses dulu, ya, melaksanakan program zero kero. Ya, zero kerosin. Jadi minyak tanah kita udah berhasil menggantinya dengan LPG. Tetapi saat ini juga dengan pertumbuhan demand, LPG itu makin meningkat. Dan sumber LPG kita di dalam negeri juga tidak cukup, ya, untuk bisa merespons. Ya, kita barangkali cuma 30-40% yang bisa kita penuhi dari total demand nasional. Nah, sementara kita impor. Nah, sementara import ini, ya, devisa kita keluar, ya, dan kemudian kita juga melakukan program subsidi. Coba jadi dibayangin, subsidi minyak, ya, BBM, ya, subsidi LPG. Nah, ini kalau dibiarkan terus menerus, ya beban keuangan negara itu akan meningkat. Maka itu, ya, dalam Grand Strategi Nasional, poin-poinnya adalah, ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kembali resources kita yang ada, ya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan konversi, ya. Contohnya, ya, misalnya pembangkit listrik yang ada di wilayah remote timur, ya, terluar, yang selama ini, ya, menggunakan diesel fuel, kita ganti dulu dengan gas. Karena ini adalah proses yang cepat dalam transisi. Untuk selanjutnya kita akan pikirkan, dan sesudah kita melakukan identifikasi keberadaan, ya, kita gantikan ini dengan energi bersih yang terbarukan. Ya. Nah, kemudian LPG, apa solusinya? Nah, solusinya, ya, kita harus mencarikan bahan yang sejenis, ya, karakternya yang memang bisa dipakai dan bisa diproduksi dalam negeri. Apa contohnya? Nah, kita sekarang pemerintah sedang mendorong pemanfaatan jaringan gas, ya, jaringan gas kota, ya, untuk bisa dimanfaatkan di perumahan-perumahan masyarakat dan juga untuk kepentingan bisnis-bisnis kecil, ya. Nah, kemudian juga kita lihat infrastruktur kita nih masih harus kita bangun, ya, agar akses untuk seluruh masyarakat ini bisa terjangkau. Masih banyak, ya. Jadi kalau contohnya dengan potensi energi terbarukan yang banyak, ya, kita mengidentifikasi potensi sampai 600 gigawatt atau 600.000 megawatt. Tetapi lokasinya itu terpencar di mana-mana. Bagaimana nyambungnya? Kita perlu transmisi, ya, bagaimana seluruh resources itu bisa tersambung, ya, dan semua masyarakat termasuk industri bisa. Nah, itu tentu saja membutuhkan satu proses perencanaan, ya, pengadaan yang tidak singkat. Ya. Butuh dukungan semua pihak, ya, baik pemerintah, swasta maupun juga international community. Ya, sekarang banyak sudah international community yang sudah menyatakan minatnya untuk ini. Nah, inilah yang harus kita respons dengan baik. Bagaimana kita meresponsnya? Ya, kita sambut dia baik-baik, ya, kita berikan dia kemudahan, ya, dalam berusaha, dan memberikan juga gambaran kompetitifnya dia, bahwa dia bisa berusaha di sini dengan untung yang memadai, ya, dan kita bisa juga mendapatkan manfaat yang banyak dari keberadaan investasi ini di dalam negeri, ya. Jadi terus kemudian juga, ya, kalau kita bicara Grand Strategi Energi ini kan terus, ini strategi energi ini tidak statis, harus selalu mengikuti perkembangan karena teknologi itu makin berkembang, ya. Nah, ini harus kita, nah, contohnya misalnya untuk bisa menggantikan,
ya kita udah sukses nih mengganti solar yang disubsidi itu dengan memasukkan unsur B30, di mana 30% itu berasal dari energi terbarukan kita. Ya, ini saya ngomong panjang dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, silahkan. Nah, jangan bosan aja. Jadi, ya. Nah, tapi bisa nggak kita mengakselerasi ya energi listrik? Karena kita dapat listrik ya katakanlah matahari ini gratis. Kita cuma nangkep dan nyambung-nyambungnya aja. Sementara kalau pakai minyak kita ngebor-ngebor, ya, ya, untuk bisa mendapatkan sumber yang besar itu membutuhkan dan untuk bisa berproduksi butuh waktu. Betul. Ya, selama ini catatan waktunya kan panjang, ya, 10 tahun. Ya, nah tapi sementara itu di lain sisi negara lain kok ada yang bisa 2 tahun. Ya, terutama negara-negara yang sekarang lagi hotspot katanya, ya, lagi karena banyak yang sedang karena kondisi investasinya menarik dan jumlahnya sangat besar. Ya. Nah, kemudian kita juga punya tantangan. Semua ya sekarang ini yang menjadi sasaran tembak ini kan fosil. Betul. Ya, ini siapa nih Pak Purbaya nih, ya dari Indika ya pasti sudah mengambil ancang-ancang nih gimana kita bisa mengantisipasi tekanan global untuk mengurangi fosil. Ya. Nah, kita 9 sisi ya kita punya cadangan fosil batu bara itu hampir 200 miliar ton. Wow. Ya, nah mau diapain? tapi ini lagi-lagi ada ya kalau antri itu kan harus ada yang ngalah, ada yang dikasih duluan, ya kalau antrian umum ya, nah, jadi ya sementara ini mungkin fosil ya harus kita ngalahin dulu ya, tapi juga masih ada solusi ya ke depan. Ada sekarang ini dikembangkan carbon capture, ya, utilization and storage. Jadi emisinya ditangkap kemudian diinjeksi lagi ke dalam perut bumi. Sementara kita memiliki potensi di perut bumi ini luar biasa. Karena dulu gasnya kita pompa keluar, ya, kemudian jadi kosong. Nah, kemudian minyak kita pompa keluar jadi kosong. Nah, ini kita bisa isi dengan CO2. Ya, tapi itu nanti harus dilakukan secara bertahap, gradual, ya, untuk mencegah adanya distorsi yang memang akan memberikan tidak baik, ya. Jadi banyak yang harus kita lakukan, makanya perlu kebersamaan dari semua stakeholder untuk bekerja sama, ya, bagaimana kita juga bisa merespons, ya, tuntutan global, karena kedepannya ini juga manfaatnya untuk generasi penerus kita. Betul. Ya, mereka akan ya diwarisi dengan kehidupan yang lebih sehat. Yes. Ya. Coba kalau kita sekarang ini terbang di atas Jakarta mau turun di Cengkareng, wah, ya kita nggak tahu ini asap apa kabut, atau uap, ya kan. Nah, tapi kalau beberapa negara di tempat lain barangkali ya birunya betul-betul biru, ya. Nah, mungkin itu Mbak, yang mungkin secara garis besar, ya, kita terus mematangkan program grand strategi energi kita, ya, dan juga bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Baik. Terima kasih Pak Arifin sudah menjelaskan cukup komprehensif sebetulnya ya Pak, apa yang yang kita miliki juga potensi-potensi ke depannya. Terakhir Pak, sebelum Bapak mungkin melanjutkan kegiatan lainnya, masih ada waktu ya Pak Arifin ya? Satu pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, Pak, karena di sini ada Pak Purbaya juga, Pak Danif juga di sini. Mungkin Pak Arifin bisa memberikan arahan atau mungkin pandangannya nih Pak terkait pihak swasta ini bisa berperan lebih seperti apa sih Pak untuk mendukung pencapaian target bauran EBT maupun pengembangannya? Ya, peran swasta sangat penting. Ya, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada bersama-sama. Ya, dan harus berpatokan kepada win-win,
win-win solution. Ya. Ya. Nah, kalau nggak ada swasta, ya susah. Ya. Swasta, saya rasa peran swasta sangat besar ke depan. Ya. Jadi untuk itu memang ya sekarang ini kita juga sudah menyiapkan beberapa regulasi terkait dengan masalah energi. Antara lain kita sudah menyiapkan mengenai tarif untuk renewable. Ya, kita harapkan tarif ini akan menjadi daya tarik untuk mengakselerasi ya pengembangan renewable di Indonesia. Ya, kita berharap ini tarif ini dalam bulan ini udah bisa issued. Ya, karena masih mengalami proses yang panjang dan dalam ya, dan kita harap ini juga kita juga sedang menyiapkan juga suatu peraturan ya antara lain rooftop solar panel ya yang akan melibatkan partisipasi swasta 100%. Wow. Ya, tidak ada dana APBN. Ya. Nah, kemudian ini juga akan ya dengan jumlah yang 3,6 gigawatt itu diperkirakan akan menarik investasi 40 sampai 60 triliun. Wow. Ya, dan kemudian ini akan bisa melibatkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Betul. Ya. Ya. Dan kemudian bisa membuat industri kita hijau. Ya, kita bisa menghasilkan green product yang bisa diterima oleh seluruh ya masyarakat konsumen dunia. Ya. Nah, jadi ya kita melihatnya demikian. Jadi ini adalah betul-betul peran swasta. Ya. Ini baru paket ya, bukan pahe, ya paket pertama nih ya. Ya, jadi nah ini yang sedang kita matangkan ya, sebentar lagi juga akan isu dan kita juga harus juga membuka diri. Kita ini kita bertarung untuk bisa menarik investasi ke dalam negeri. Ya. Nah, untuk itu ya kita juga harus all out dalam pertarungan. Kalau enggak kita benjol-benjol ya, kelengar lagi. Ya, jadi harus siap tarung. Nah, dan untuk tarung itu memang kita harus lebih membuka diri. Ya, sekarang ini pemerintah sudah berupaya memberikan dengan adanya Omnibus Law, kemudian juga kebijakan baru yang intinya untuk bisa menarik investasi, ya investasi masuk, tenaga kerja bisa masuk, ya beberapa kebijakan diterapkan, ya antara lain juga misalnya gas yang $6, ya juga diberlakukan rata untuk tujuh industri. Nah ini akan menyebabkan kompetitiveness kita makin baik di pasar internasional. Ya, akan bisa juga menyebabkan investor itu akan bisa meningkatkan kapasitasnya. Ya, jadi hal-hal ini. Nah, saya juga ingin berpesan terus dengan kepada Pak Purbaya ya bahwa dari informasi yang saya terima itu, nah ini juga ya harus memperhatikan ini dalam nanti periode transisi phasing out ini harus diantisipasi dampak sosial. Ya, dampak sosial daripada masyarakat pekerja di sektor pertambangan khususnya di batubara. Ya, nah nah kita sekarang kebijakan ini kita kan sekarang baru membuat kebijakan bahwa reklamasi dari area itu adalah antara lain dengan menanam pohon industri. Ya, tetapi di banyak negara ya itu bekas-bekas galian itu jadi danau. Danau itu menjadi sumber hidropower. Ya, nah hidropower ini bisa dimultiplikasi pemanfaatannya. Ya, bisa dipasangin floating solar panel, kemudian dipasang pump storage, ya. Jadi masih ada potensi luar biasa dan ini bisa dipakai untuk menjaga kestabilan dan masalah sosial. Ya. Nah, kita kedepannya juga, nah coba nanti dipikirkanlah juga transisi energi ini juga akan mendorong perusahaan-perusahaan fosil untuk juga bertransisi ke arah yang lebih baik, ya ke arah prospek bisnis yang lebih baik. Saya yakin itu. Ya, jadi tetap semangat, tetap semangat
kita punya waktu 30 sampai 40 tahun. Amin. Dan dalam masa itulah kita harus bisa memanfaatkannya dan mencari peluang yang lebih baik. Mungkin demikian pesan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bergabung bersama dengan kami di sini, sudah memberikan insight, penjelasannya juga dari pihak pemerintah dan juga arahan yang diberikan juga untuk pihak swasta. Di sini ada Pak Purbaya juga dan tadi Pak Danif pasti juga mengikuti. Terima kasih sekali lagi Pak Arifin, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di kesempatan yang lain dan kami silakan Pak Arifin untuk melanjutkan kegiatannya. Kita sudah curi waktunya, alhamdulillah sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Baik, dan teman-teman kita masih lanjutin lagi diskusinya, masih di Unifest 2021 tentang energi transisi gitu ya, masih bersama dengan Pak Purbaya dan juga Pak Danif di sini. Kita lanjutin lagi Pak Purbaya, tadi kita udah mendengarkan banyak nih masukan dari Pak Menteri sebenarnya walaupun waktunya cukup singkat. Nah, berarti kalau misalnya tadi saya ikut menyimak gitu ya, bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki dalam upaya transisi energi gitu ya banyak sekali, tantangannya memang banyak sekali, bahkan gak cuma itu, di kemudian hari gitu kalau memang bisa dioptimalkan bahkan bisa membuka peluang investasi pasti dan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, terkait hal tersebut seperti apa potensi yang saat ini mungkin dikembangkan oleh Indika Energy dalam sektor energi baru dan terbarukan, dan prospeknya seperti apa sih Pak? Ya, jadi mungkin kalau saya boleh sampaikan di dalam konteks tadi Pak Arifin juga sempat menyampaikan bahwa ini bukan sesuatu proses yang sifatnya statik ya. Ini adalah dinamis, di mana beliau menyampaikan juga bahwa ada faktor teknologi yang memegang peranan penting. Dan kita cerita puluhan tahun loh, ya kan. Jadi dengan puluhan tahun ini faktor teknologi ini bisa memegang peranan yang sangat besar. Ya kan, 1-2 tahun aja kadang-kadang itu sudah membedakan, ya kan. Apalagi kalau kita cerita puluhan tahun ya. Nah, jadi dalam konteks itu kalau balik lagi kita ke sumber tenaga surya sendiri ya. Kalau dilihat dari situ pun juga teknologinya berkembang terus, Mbak Syafira. Jadi satu kalau kita lihat daripada solar panelnya sendiri, ya kan, selnya sendiri pun juga perkembangannya itu sedemikian rupa menjadi sel tersebut itu pun menjadi lebih efisien ke depannya. Dan berarti kalau misalnya sel itu lebih efisien, berarti apa yang bisa dihasilkan jauh lebih banyak per unitnya. Dan diharapkan dengan itu berarti penambahan daripada kapasitas listrik itu yang dihasilkan oleh tenaga surya itu bisa bertambah juga. Itu satu. Yang kedua juga yang berkaitan dengan teknologi baterai. Selama ini kalau kita cerita tenaga surya, biasanya yang dipasang di klien-klien di Indonesia dan juga sebenarnya di negara-negara yang lain juga adalah solar panelnya sendiri, ya kan. Kedepannya peranan daripada baterai ini sangat penting karena dengan adanya baterai berarti apapun juga tenaga surya yang berhasil dihasilkan itu bisa disimpan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat daripada kelayakannya itu sekarang sedikit lebih mahal daripada yang kita bisa menjadikan sebagai sesuatu bisnis model. Nah, tapi kalau kita lihat dari perkembangan daripada baterai itu sendiri, sebenarnya harganya itu cepat juga menurun, gitu loh, Mbak Syafira. Jadi yang kami harapkan adalah bahwa di sektor ini bukan hanya pemasangan daripada solar PV ini, tapi juga adalah efisiensi yang bisa dihasilkan karena teknologinya semakin baik, solar panelnya semakin baik. Dan juga dengan peranan baterai ini sedemikian rupa apapun juga penyerapan dilakukan itu bisa disimpan dan bisa dipakai di malam hari contohnya. Jadi sangat luas sekali, sangat banyak sekali, dan ini hanyalah salah satu contoh yang berkaitan dengan tenaga surya contohnya gitu ya. Dan mungkin saya juga mau ini menanggapi Pak Danif juga mengenai inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh Pak Danif ya, luar biasa sekali. Memang betul bahwa
jangan hanya kita melihat ke klien-klien dari luar, tapi juga kita juga mengerjakan hal-hal yang sifatnya juga mengurangi carbon footprint kita untuk perusahaan-perusahaan kita sendiri, gitu ya. Jadi untuk itu pun juga kita sudah melakukan beberapa instalasi untuk fasilitas di aset-aset kami, di anak-anak perusahaan kami, contohnya di Hideco. Besarannya masih kecil, hanya sekitar 400 kilowatt peak. Tapi itu pun juga dilihat walaupun dari segi dari kapasitas sangat kecil, tapi kalau kita lihat dari jumlah savings daripada solar yang tidak dipakai lagi karena ada tenaga surya ini, jumlahnya itu sudah ratusan ribu liter gitu loh, Mbak Syafira. Jadi bisa dibayangkan lah ya, semakin besar fasilitas ini, semakin seberapa banyak solar yang akhirnya tidak kami pakai. Jadi stranded karena kita ya, Pak, ya? Betul, karena kita memakai tenaga surya ini. Wow. Dan yang terakhir mungkin komennya Pak Danif juga, ya kan, we now walking alone, ya kan, kita tidak berjalan sendiri. Dan ini sesuatu yang kami sangat welcome, dalam arti bahwa ini kita harus bergotong royong ya. Ini adalah sesuatu hal-hal isu yang harus kita lakukan bersama-sama dengan yang lain, dengan Pertamina, dengan pemerintah, dan semua jajaran-jajaran instansi dan juga perusahaan sektor privat yang lainnya. Dan dengan itu saya yakin dengan kegotongan royongan kita yang sangat kental di Indonesia, kita bisa mencapai target-target yang ingin kita capai. Oke. Kurang lebih seperti begitu. Pak Purbaya, mungkin terakhir nih sebelum saya ke Pak Danif untuk menanyakan pertanyaan terakhir juga. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi terkait Indika Energy memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya juga dan sebagainya. Mungkin dari sisi perusahaan, peraturan seperti apa nih Pak yang diperlukan untuk bisa mendukung transisi energi, namun yang pastinya bisa berdampak baik terhadap lingkungan sekitar maupun keluarga besar dari Indika Energy gitu. Ya, jadi tadi Pak Arifin sudah memberikan banyak guidance dan juga masukan-masukan mengenai apa yang kira-kiranya pemerintah sekarang sedang lakukan ya. Jadi itu sangat komprehensif, sangat baik sekali. Dari pihak kami, faktor-faktor yang berkaitan dengan ESG adalah faktor-faktor yang sangat penting sekali. Jadi bukan hanya I-nya saja, bukan S-nya saja, dan juga bukan G-nya juga. Ini semua dilakukan dalam satu konteks di mana kita ingin memberikan yang terbaik, dan salah satu yang akan kita berikan adalah juga pertanggungjawaban kita yang berkaitan dengan ESG ini, gitu kan ya. Jadi ini adalah parts of parcel untuk kita bisa berkontribusi, Mbak Syafira, sesuai dengan tadi sampaikan, untuk future of Indonesia in a sustainable way. Oke, ini jadi salah satu komitmen yang juga mendukung salah satu program pemerintah juga ya Pak. Betul. Ya, dalam industri atau mungkin dalam kaitannya menjaga planet bumi menjadi salah satunya tempat kita hidup dan kita tinggal saat ini ya Pak ya, khususnya manusia. Tepat sekali. Pak, terakhir nih Pak Danif masih bergabung bersama dengan kami. Ini mungkin terakhir Pak Danif sebelum kita sama-sama tutup sesi ini, terkait tentang kolaborasi bersama dengan pihak swasta. Nah, menurut Pak Danif sebagai penutup juga, sebenarnya seperti apa sih Pak yang efektif dalam upaya mendukung transisi energi negeri ini, dan apa yang bisa dilakukan untuk kedua belah pihak? Oke, baik, terima kasih Mbak Syafira. Memang saya setuju bahwa dan ini juga menjadi mandat kita, ini kita tidak bisa kerjakan sendiri, gitu ya. Jadi memang kita harus berpartner. Nah, ini berpartner obviously dengan semua pihak. Jadi di sini kita sangat welcome bisa berpartner dengan pihak swasta, apakah itu dalam negeri, luar negeri, gitu ya. Yang kita perlukan untuk bisa melakukan mengakselerasi energi transisi ini, kita mencari partner yang bisa yang komplementari dengan Pertamina, gitu ya. Jadi dari sisi kemampuan membawa teknologi,
dari sisi track record, dari sisi experience gitu ya. Itu yang kita cari. Jadi mungkin contohnya sisi Timika yang sudah berpartner dengan partner asing yang cukup mumpuni, itu kita sangat welcome sekali karena ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi Pertamina mungkin cukup unik, kita mempunyai captive market yang cukup besar gitu ya. Untuk mengerjakan captive market ini kita tidak bisa kerjakan sendiri, Pak. Jadi memang kita sangat welcome apabila ada potensi partner yang bisa membawa solusi-solusi ya, termasuk juga membawa financing, membawa capital. Walaupun dari sisi capital Pertamina cukup kuat, tapi itu adalah faktor-faktor yang kita cari. Juga mungkin apakah jaringan supply chain-nya yang kuat, karena ini perlu banyak sisi mata rantai supply chain ya, dari procurement, dari sisi EPC, itu memerlukan skill-skill yang berbeda. Gitu Mas Abel. Baik, terima kasih. Itu dia tadi penjelasannya bahwa memang kita sama-sama mungkin bisa disimpulkan kali ya Pak Purbaya, Pak Danif juga, bahwa yang namanya energi terbarukan gitu merupakan salah satu sumber energi yang bisa memenuhi kebutuhan energi dan membantu usaha mitigasi dampak perubahan iklim global. Tapi dalam kaitannya nggak bisa bekerja sendiri. Pak Purbaya, Pak Danif tadi sudah menjelaskan, menekankan juga, Pak Menteri juga sudah memberikan arahan juga bahwa ini adalah upaya kolaboratif dan ini bukan sprint tapi marathon. Jadi semua pihak terkait memang harus saling membahu, saling berupaya, saling berusaha, dan ini juga waktunya panjang sekali karena ini bentuk akumulasi sebetulnya. Begitu juga nanti apa yang akan diupayakan dalam proses transisi energi ini pun akan dirasakan dampaknya sebagai dampak akumulatif kelak. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Purbaya Panca selaku Direktur Indika Energi sudah bergabung bersama dengan kami. Kita diskusinya singkat Pak, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Kita akan bahas dan juga akan kita follow up nih Pak, apa yang dilakukan sama Indika Energi juga ya Pak ya. Terima kasih juga Pak Danif Danu Saputra selaku Direktur Utama Pertamina Power Indonesia sudah bergabung bersama dengan kami, semuanya berdiskusi secara singkat di sini. Dan teman-teman semuanya, Individuals, Good People, sumber energi ini memang digunakan hampir di seluruh dunia dan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih tentunya, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Dan penggunaan energi terbarukan mampu menyerap sumber daya investasi yang bisa dirasakan di masa yang akan datang. Indonesia akan terus melaksanakan komitmen yang tertuang. Tentunya kita sama-sama udah sangat familiar dengan yang namanya Perjanjian Paris ya, untuk menjaga kenaikan temperatur global. Itu adalah cita-cita dunia tentunya. Untuk itu dibutuhkan kerjasama banyak pihak untuk mencapai tujuan pemanfaatan energi yang bersih untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih yang sudah mengikuti sesi diskusi kita pada kesempatan sore hari ini.